Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica Teresia Togatoro, NPM 19110119 dari kelas SIP 1901, mata kuliah Sistem Operasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang deadlock. Konsep dasar, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebutuhan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebutuhan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Salah satu contoh sebuah deadlock: 1. Proses A menggunakan CD-ROM. 2. Proses B menggunakan scanner. 3. Proses A meminta scanner tanpa melepas CD-ROM, menunggu. 4. Proses B meminta CD-ROM tanpa melepas scanner, menunggu. 5. Menunggu deadlock. Model sistem deadlock. Untuk memodelkan kondisi deadlock, maka bayangkan sebuah sistem dengan satu sekumpulan proses P sama dengan P1, P2, sampai Pn. 2. Sekumpulan tipe sumber daya yang berbeda, R sama dengan R1, R2, sampai rem. 3. Sumber daya Ri memiliki N bagian instans yang identik dan masing-masing digunakan. Pada model operasi normal, sebuah proses menggunakan sumber daya dengan urutan sebagai berikut: mengajukan permohonan request bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera. 2. Menggunakan sumber daya atau use. Proses dapat menggunakan sumber daya, misalnya printer untuk mencetak, disk drive untuk melakukan operasi I atau O, dan sebagainya. 3. Melepaskan sumber daya atau realize. Setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek secara tidak semestinya. Resource deadlock. Predictable. Sumber daya dikatakan predictable jika sumber daya tersebut dapat dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun. Tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Contohnya prosesor, kernel MK, disk, semafor. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadi deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrograman tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Setelah proses P dan Q telah melakukan sumber meminta untuk pertama kali, maka sumber daya yang tersedia dalam banyak ialah 50, maka saat P menjalankan fungsi meminta lagi sebanyak 60, maka P tidak akan menemukan sumber daya dari banyak sebanyak 60. Non-predictable. Pada sumber daya jenis ini, sumber daya tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Printer adalah salah satu contohnya. Jika suatu proses sedang menggunakan printer untuk mencetak sesuatu, maka printer tersebut tidak dapat diambil untuk mencetak sesuatu dari proses lain. Contohnya seperti berikut.
4 penyebab deadlock adalah sebagai berikut. A. Mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. B. Hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. 3. No preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. D. Circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Penanganan deadlock. Masalah deadlock. Terdapat beberapa cara dalam mengenai deadlock yang secara umumnya ada 4 cara untuk menanganinya, yaitu mengabaikan masalah, 2. Mendeteksi dan memperbaiki, 3. Penghindaraan, 4. Pencegahan. Mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan beberapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Penghindaraan deadlock. A. Kondisi aman atau safe state. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock. B. Kondisi tak aman, unsafe state. Suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Pada sistem deadlock, avoidance atau penghindaraan dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman. Pencegahan deadlock. Syarat pertama yang akan dapat ditiadakan adalah mutual exclusion. Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun jika membiarkan ada 2 atau lebih proses mengakses sebuah sumber daya yang sama akan menyebabkan chaos. Langkah yang digunakan adalah dengan shuffling sumber daya, yaitu dengan mengantrikan job-job pada antrian dan akan dilayani satu-satu. Cara kedua, dengan meniadakan kondisi hold dan wait terlihat lebih menjanjikan. Jika suatu proses sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah agar tidak dapat menunggu sumber daya yang lain, maka deadlock dapat dicegah. Langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal proses sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Namun, jika terdapat sumber daya yang sedang terpakai, maka proses tersebut tidak dapat memulai prosesnya. Sekianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau kurang, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.